Oke, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan tema laporan sistem tiket konser ingin mempresentasikan tugas proyek kami yang disusun oleh Hafia Hafizadina Sumaila dengan NIM 220018206, Farel Cahyaning Bagaskara dengan NIM 2200188, dan Vidya Rahman dengan NIM 22000181885. Kata pengantar, puji syukur diucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga laporan ini dapat tersusun sampai selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dan memberikan sumbangan, baik pikiran maupun materi. Penulis sangat berharap semoga laporan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan, kami berharap lebih jauh lagi agar laporan ini bisa membaca praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami sebagai penyusun, merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini. Pendahuluan. Baik, sistem tiket konser merupakan fondasi utama dalam pengaturan dan penyelenggaraan acara hiburan skala besar maupun kecil dalam era di mana industri hiburan terus berkembang pesat. Keberadaan sistem ini menjadi tidak hanya penting, tetapi juga krusial. Fungsinya tak terbatas pada sekadar mengelola penjualan tiket, melainkan juga mengatur semua aspek terkait informasi penting tentang konser, mengontrol arus transaksi pembelian tiket kepada penonton, dan memberikan layanan yang memadai kepada para penggemar hiburan. Basis data dalam sistem ini berperan sebagai inti dari segala informasi yang disimpan. Informasi tentang konser, kategori tiket, pembeli, dan transaksi terintegrasi secara efisien untuk memastikan pengelolaan yang tepat, akurat, dan terorganisir. Oleh karena itu, penting bagi sistem tiket konser untuk memastikan data tersimpan dengan baik. Kemudian akses bagi pengguna, serta sistem pembayaran yang aman dan andal bagi para pembeli tiket. Dalam pandangan ini, sistem tiket konser menjadi tidak hanya penting, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi pengalaman penggemar dan kesuksesan penyelenggara acara hiburan. Isi. Baiklah, isi merancang konseptual basis data kami seperti ini. Yang dimana ada pembeli, tabel tiket, tabel transaksi, tabel konser, tabel kategori, dan artis. Nama tabel konser. Tabel konser di bagian sebelah sini yang berfungsi untuk menyimpan data konser termasuk detail tentang konser, tabel tiket untuk menyimpan data tiket konser yang dijual, tabel artis untuk menyimpan data penampil atau artis yang akan tampil dalam konser, tabel kategori untuk memberikan informasi kepada pembeli dalam memahami perbedaan antara setiap konser, tabel pembeli untuk menyimpan data tiket konser dari pembeli, dan tabel transaksi untuk mencakup berbagai transaksi yang berhubungan dengan secara konser. Kamus datanya. Di tipe entitas konser terdapat atribut ID konser, nama, tanggal, dan lokasi yang bertipe data, integer, varchar, data, dan varchar. Lebar datanya adalah 50, 30, 20, dan 50. Dengan primary key-nya dengan ID konser sebagai primary key. Tabel artis juga sama, ada entitas ID artis bertipe data integer dengan lebarnya 50 sebagai primary key, ID konser tadi sebagai di tabel artis sebagai foreign key, nama, jenis kelamin, nomor telepon. Tabel kategori dengan entitas ID kategori, ID konser, jenis. Dengan primary-nya adalah ID kategori, tabel pembeli, dengan primary key-nya adalah ID pembeli, tabel tiket dengan
primary key-nya adalah ID tiket, yang dimana terdapat dua foreign key, yakni konser dan pembeli. Dan tabel transaksi dengan primary key-nya adalah ID transaksi. Diagram ERD-nya sebagai berikut. Pembeli mendapatkan tiket. Nah, tiket ini dimiliki oleh konser. Di konser ini kita bisa memilih ID konsernya apa, dengan jenisnya apa. Untuk mendapatkan tiket, kita mesti membayar, dan membayarnya transaksinya adalah tabel sebagai berikut. Baik, untuk pembahasan kardinalitas, kami akan menyerahkan kepada saudari kami, yakni Hafizah. Hafia. Kepada Hafia kami persilahkan. Tes. Kardinalitas di mana one to many, satu ke banyak. Terdiri dari konser, memilih tiket. Kemudian ada konser juga menampilkan artis. Lalu ada pembeli melakukan transaksi. Kemudian ada pembeli mendapatkan tiket. Lalu yang kedua ada money to one, di mana banyaknya ke satu. Kategori memilih konser. Kemudian lanjut yang ketiga ada one to one, yang di mana satu ke satu. Transaksi membayar tiket. Kemudian ada struktur tabel. Di mana tabel pertama, tabel konser terdiri dari tiga tabel, di mana kolom, tipe data, dan deskripsi. Masing-masing terdiri dari 5 data. Kemudian ada tabel artis. Masing-masing juga terdiri dari 5 data. Lalu ada tabel kategori. Masing-masing terdiri dari 3 data. Kemudian ada tabel pembeli. Masing-masing terdiri dari 5 data. Lalu ada tabel tiket, terdiri dari 5 data juga. Kemudian tabel transaksi yang terdiri dari 6 data. Kemudian akan lanjut di normalisasi. Tabel konser. Sebelumnya sudah dinormalisasikan tabel ini. Untuk ID konser terdiri dari 5 data, lalu nama konser terdiri dari 5 data, tanggal 5 data, lokasi 5 data. Kemudian kita dibagikan karena masih bisa dibagi. Lalu dari 1 NF, dari ID konser 5 data, nama konser 5 data, lalu tanggal 5 data juga. Kemudian lanjut di tabel artis. Tabel artis juga sudah dinormalisasikan, di mana ID artis terdiri dari 5 data juga, nama 5 data, jenis kelamin 5 data, nomor telepon 5 data, ID konser 5 data juga. Kemudian kita dibagikan lagi untuk ID artis 5, nama 5, jenis kelamin juga. Kemudian kita dibagikan lagi ID artis, nama, dan ID konser. Lalu 3 NF kita bagikan lagi dengan 2 atribut, yang dimana terdiri dari 5 data masing-masing. Lalu ada tabel kategori. Tabel kategori terdiri dari 3 atribut, ID kategori, ID konser, dan ID jenis tiket. Masing-masing terdiri dari 5 data. Lalu kita bagikan, karena masih bisa dibagi, ID atribut, ID kategori, dan ID dan jenis tiket. Masing-masing terdiri dari 5 data juga. Lalu ada tabel pembeli. Untuk tabel pembeli terdiri dari 5 atribut, di mana ID pembeli, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Masing-masing terdiri dari 5 juga. Lalu kita masih bisa dibagikan ID pembeli, nama, dan jenis kelamin. Lalu kita masih bisa dibagi juga, di mana terdiri dari 2 atribut, ID pembeli dan nama, masing-masing 5 data. Kemudian untuk tabel tiket terdiri dari 6 atribut, di mana ID tiket, jumlah tiket, jenis tiket, harga tiket, ID konser, dan ID pembeli, masing-masing 5 data juga. Lalu masih bisa dibagi, karena masih bisa dibagi ID tiket, jumlah tiket, jenis tiket, harga tiket, dan ID konser, 5 data juga. Lalu dibagi lagi ID tiket, jumlah tiket, jenis tiket, dan harga. Kemudian dibagikan lagi menjadi dua kolom, yang dimana terdiri dari 2 atribut, ID tiket dan jenis tiket. Lalu ada atribut ID konser, jenis tiket. Kemudian ada ID pembeli dan jenis tiket.
Oke, kemudian pada tabel transaksi, yang tahap pertama itu 1NF, terdiri dari 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 entitas yang di sini. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua, itu 2NF. Di sini terdiri dari 5NF. Kita bagi lagi dari 5 entitas, 5 atribut. Kemudian kita bagi lagi di sini. Kemudian pada tahap ketiga itu 3NF. Di sini kita ada ID transaksi dan total. Bagikan lagi. Oke, kemudian di sini ID tiket dan total. Kemudian di sini juga dibagi lagi menjadi ID pembeli dan total. Kemudian kita proses selanjutnya itu mengimplementasikannya ke SQL. Yang tahap pertama itu kita membuat database dulu yang pertama. Kemudian kita akan membuat tabelnya. Tabel pertama itu konser, tabel atau entitas. Jadi konser di sini ada ID konser, nama konser, tanggal, dan lokasi. Di sini ID konser berperan sebagai primary key dengan bertipe data integer. Oke, selanjutnya di sini kita membuat lagi entitas atau tabel tiket yang dimana ada ID tiket sebagai primary key, kemudian jenis tiket, kemudian di sini kita akan menampilkan sebuah tiket, tabel tiket, yaitu dengan describe tiket dengan menampilkan ini adalah hasil tampilannya. Kemudian kita use latihan. Di sini kita use latihan ini sebagai database latihan. Kemudian kita membuat tabel lagi, tabel pembeli, entitas pembeli dengan ID pembeli sebagai primary key. Kemudian ada nama pembeli, nomor telepon, alamat, dan email. Kemudian kita akan menampilkan tabel pembeli dengan describe pembeli. Kemudian kita membuat lagi tabel transaksi atau entitas transaksi dengan primary key, ID transaksi dengan tipe data integer, kemudian total pembayaran, metode pembayaran, dan tanggal pembayaran dengan format date time. Kemudian kita sini akan menampilkan transaksi dengan memerintahkan dengan describe ini. Oke, kemudian kita terakhir kita akan membuat tabel panitia atau entitas panitia. Di sini ID panitia berperan sebagai primary key-nya dengan bertipe data integer, kemudian ada nama panitia, nomor HP, dan divisi. Di sini kita akan menampilkan tabel panitia, apa aja yang ada di panitia. Oke, kemudian kita di sini alter table. Alter table bisa mengedit di dalam table. Di sini kita alter table tiket, menambahkan harga tiket di tabel tiket. Oke, dengan desimal. Di sini juga begitu, tanggal pembelian di tiket. Di sini kita akan menampilkan dengan memerintahkan describe tiket. Describe nama tabel. Di sini kita akan menambahkan kolom baru dan kunci asing foreign key buat menghubungkan antara tabel tersebut. Di sini kita akan di tabel transaksi. Oke, di sini kita alter table transaksi, berarti di tabel transaksi menambahkan foreign key ID pembeli. ID pembelinya itu menuju kepada tabel pembeli di ID pembeli, berarti dia mengambil primary key ID pembeli menjadi foreign key di sini. Begitu juga dengan transaksi di foreign key pada ID tiket, ya references atau menuju referensinya itu dari tabel tiket dengan ID tiket itu. Kemudian kita di sini mendescribe transaksi atau menampilkan transaksi. Oke, di sini menampilkan. Di sini terlihat
ada ID pembeli sebagai itu primary key nyambung. Kemudian kita drop table, bisa juga bisa disebut dengan menghapus table. Di sini kita akan menghapus tabel panitia. Di sini kita memerintahkan drop panitia, drop table panitia. Oke, di sini berarti query oke, program bisa dijalankan. Program bisa dijalankan. Di sini kita akan show tables untuk menunjukkan tabel apa aja yang ada di latihan, maksudnya database latihan yang telah kita buat tadi. Oke. Di sini ada konser, pembeli, tiket, dan transaksi. Oke, udah. Oke, gitu aja. Tutup, bro. Oke, sekian dari kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.